Di tengah kenaikan harga BBM yang melonjak tajam, publik juga dihebohkan dengan viralnya sebuah SPBU yang menjual BBM jenis Pertalite dengan harga yang lebih murah dari yang ditetapkan pemerintah. Sebelumnya di tanggal 3 September, pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM yang semula hanya Rp6.500 kini menjadi Rp10.000. Tahun 2022 pukul 13.30 pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. BBM tanpa subsidi itu dijual oleh salah satu jaringan SPBU milik perusahaan swasta, yakni SPBU Vivo. Dengan harga yang lebih murah, yakni Rp8.900 per liter. Namun sehari menghilang, jenis BBM Revo 89 tersebut muncul kembali dengan harga yang lebih mahal dari Pertalite, yakni Rp10.900. Jenis BBM beroktan 89 itu hanya berbeda satu angka dengan Pertalite yang beroktan 90. Lantas, siapakah pemilik SPBU Vivo dan seperti apa kekayaannya sampai-sampai bisa membuat SPBU sendiri? Simak dalam polemik kali ini. SPBU Vivo merupakan jaringan SPBU dari PT Vivo Energi Indonesia. Perusahaan yang bergerak di sektor hilir minyak dan gas bumi ini resmi beroperasi sejak 2012 lalu. PT Vivo Energi Indonesia merupakan anak usaha Vitol Group yang berbasis di Swiss. Seperti dilansir dari berbagai sumber, perusahaan yang dibentuk di Rotterdam pada tahun 1966 ini merupakan pemegang saham terbesar Vivo di Indonesia. Perusahaan ini diketahui didirikan oleh Henk Vitor dan Jack de Tiger. Gak hanya di Indonesia dan Belanda, Vitol Group juga diketahui punya 40 perusahaan di negara lain. Mereka juga melebarkan sayap SPBU mereka di Inggris, Australia, Singapura, dan sebagian negara-negara di Afrika. Selain bermain di hilir dengan menjual BBM langsung melalui jaringan SPBU, Vitol Group juga bergerak di sektor hulu dengan ikut mengebor minyak di Afrika dengan produksi 55.000 barel per hari. Blok minyak terbesar Vitol Group di Ghana, sektor bisnis lain yang mereka jalani, termasuk kapal tanker minyak, kilang minyak, terminal migas, gas alam, dan energi terbarukan. Vivo Energi pertama kali membuka SPBU di Jalan Raya Cilacap, Jakarta Timur, dan menempati lokasi-lokasi SPBU yang sebelumnya ditutup. Vivo menjual jenis BBM non-subsidi yang termasuk BBM jenis bahan bakar umum, yakni Revo 89, Revo 90, Revo 92, dan Revo 95. Jenis Revo 89 merupakan BBM termurah dengan harga Rp8.900 per liter. BBM jenis ini hampir setara dengan Pertalite milik Pertamina yang saat ini harganya naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Namun karena sempat tersandung permasalahan administrasi, perusahaan yang awalnya bernama PT Nusantara Energi Plan Indonesia atau NEPI ini berhenti beroperasi sejak September 2017. Hanya sebulan berselang, SPBU ini kembali beroperasi dan dibuka langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang kala itu dijabat oleh Ignatius Jonan. Sejak awal didirikan pun harga BBM SPBU Vivo memang lebih murah dibandingkan Pertamina. Bahkan di tahun 2017 tersebut, harga BBM RON 89 hanya seharga Rp6.100, selisih Rp400 dari harga BBM Pertamina. Namun kini harga BBM Vivo turut naik. SPBU swasta tersebut menegaskan bahwa mereka menaikkan harga BBM oktan 89 karena mempertimbangkan berbagai faktor. Salah satunya adalah mematuhi regulasi yang ada dan perubahan pasar. Mereka juga menjelaskan bahwa Revo 89 adalah produk BBM yang tidak bersubsidi, sehingga harga jualnya ditentukan oleh harga BBM internasional, serta peraturan lokal tentang formula harga jual maksimum.
Tak hanya harga BBM-nya yang bikin geger publik, mereka juga jadi bertanya-tanya soal sosok di balik Vitol Group yang sukses bikin SPBU dengan cabang kelas internasional. Melansir dari berbagai sumber, pemilik awal perusahaan ini adalah Jacques de Tiger. De Tiger dan 7 orang mitranya lalu menjual perusahaan ini dengan harga 100 juta US dollar hingga 200 juta US dollar. Dan awalnya perusahaan ini ditawarkan kepada 40 karyawannya, termasuk salah seorang yang bernama Ian Robert Taylor. Jadilah perusahaan tersebut dikelola oleh Ian Taylor dan berhasil membawa perusahaan dari yang awalnya hanya sektoral kecil hingga mencapai keuntungan yang terbilang besar. Dan sekarang, jadi perusahaan minyak independen terbesar di dunia dan berhasil memindahkan 7 juta barel minyak mentah dan produk minyak sehari. Kesuksesan tersebut dinilai karena sosok Taylor yang punya karisma dan otak bisnis yang cemerlang. Jadi tidak heran kalau Taylor bisa membawa perusahaan asal Belanda ini untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan dengan pemerintah. Perusahaan minyak nasional sampai punya pabrik penyulingan dan jadi produsen yang tetap. Well, as always, we're trying to be as quick as we can. It means. Otak bisnis cemerlang yang dimiliki Taylor tidak serta-merta didapat begitu saja. Ia melalui proses panjang dan menempuh jalur akademik. Taylor menjalani pendidikannya di King's School, Macclesfield, hingga tahun 1974. Dan kemudian lanjut lagi di Universitas Oxford hingga tahun 1978 dengan jurusan politik, filsafat, dan ekonomi. Tapi tidak langsung bergelut di Vitol Group, Taylor sebelumnya memulai karir perdagangan minyaknya dengan Royal Dutch Shell pada tahun 1978. Tapi tidak lama kemudian Taylor memilih keluar dan memulai lagi karirnya di Vitol Group dan sukses dengan berbekal ilmu yang didapat di perusahaan sebelumnya. Walaupun berkecimpung di dunia bisnis, Taylor ternyata juga seorang yang sangat mendukung pendidikan seni. Ia juga mendasari Vitol Group melakukan hibah amal di tahun 2002 dan akhirnya punya yayasan amal sendiri yang didirikan tahun 2006 silam dan Taylor sebagai ketua pertamanya. Yayasan tersebut didirikan dengan tujuan agar anak-anak yang hidup dalam kekurangan bisa keluar dari lingkaran kemiskinan yang mereka rasakan dan bisa mencapai kesuksesannya di masa mendatang. Selain sebagai CEO Vitol Group, ternyata Taylor juga memegang saham di Harris Tweed Hebrides, perusahaan kain yang diketahui diselamatkan oleh Taylor di tahun 2005 karena mengalami krisis keuangan. Nah, berkat kedermawanannya ini di tahun 2011, Taylor menerima penghargaan Outstanding Emergency Partner perdana dari Save the Children. Karena didiagnosa penyakit kanker, akhirnya Taylor juga menyumbangkan 4,5 juta euro melalui Taylor Family Foundation untuk membantu dana uji klinis skala besar di dunia yang terkenal sebagai Pusat Kanker Christie di Manchester. Akibat faktor kesehatannya yang menurun di tahun 2018, Ian Taylor kemudian digantikan oleh Russell Hardy dan diangkat jadi CEO perusahaan Vitol Group. Taylor pun diketahui meninggal dunia di usianya yang ke-64 tahun dengan komplikasi penyakit kanker dan pneumonia di tahun 2020. Russell Hardy sendiri diketahui merupakan seorang pengusaha Inggris. Masa mudanya dihabiskan dengan belajar dan mengambil gelar masternya di bidang teknik di Imperial College London. Russell juga diketahui memulai karirnya di perusahaan bahan bakar bernama BP. Ia lalu meninggalkan BP dan bergabung dengan Vitol Group dan menjadi anggota eksekutif sejak tahun 2007. Dan di tahun 2017, ia menjadi CEO kawasan Eropa, Timur Tengah hingga Afrika. For crude oil, and at the same time we've got relatively tight refining situation, a number of refineries.